Tidak ditampung, jadi kerajaan itu. Allah terlanjur salamuku, aku boleh buat minta ampun kepada Allah. Ya Allah, lah banyak dosaku ya Allah. Mantakan karangan bunga. Turut berduka cita kalau nyo mati. Kalau nyo mati apa? Islam cuma 3 perkara. Datang menyambut, dapat pahala 1 kira. 1 mensolatkan jenazah, tambah 1 kirat lagi. 1 mengantarkan ke kubur, tambah 1 kirat lagi. Sahabat bertanya waktu itu, ya Rasul, bara ukuran 1 kirat? Rasul menjawab, 1 kirat sama dengan bukit Uhud yang ada di Madinah. Berdalilkan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Ayatnya pendek, mudah dihafal, dan itulah akan kita mudah-mudahan kita pahami ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Habis pendek sangat ayatnya, Pak. Itu artikan dulu. Wa ma khalaqatul jinna, dan tidak aku jadikan jin, wal insa, dan tidak aku jadikan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah, mengabdi. Itu ayat. Kula fitrah hidup jin dan manusia untuk mengabdi, untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Tujuan hidup. Adapun makan, minum, tapi tinggal itu pelengkap. Dan tujuan hidup menyembah Allah, beribadah illa liya'budun. Itu artikan ayat itu. Allah indah menciptakan ladu kalau tidak pade. Ladu pasti pade. Kalau tidak pade, bukan ladu. Coba. Manusia pasti sholat, pasti menyembah Allah. Kalau ada orang atau manusia nandak semayang, berarti bukan orang. Enggak kades deh, Pak. Itu kan ayatnya jaleh kena. Tujuan hidup itu. Ya, Allah menciptakan ladu pasti pade. Tidak pade bukan ladu. Allah menciptakan manusia untuk sholat, mengabdi, menyembah. Illa liya'budun tadi. Jadi kalau ada orang nan indah semayang, nandak menyembah Allah, berarti bukan manusia, bukan orang. Ya, Pak. Jadi Bapak sendiri bisa mengerti nanti. Vario pasti baik. Kalau tidak baik, bukan vario. Manusia pasti semayang, tidak semayang, bukan manusia. Bulu pasti mani. Kalau tidak mani, bukan bulu. Ya. Jadi Pak, garam pasti masin. Kalau tidak masin, Bapak bisa mengartikan ayat tadi. Manusia harus sholat mengabdi illa liya'budun. Kalau ada nandak semaya, berarti bukan manusia. Ko fitrah hidup. Akan bisa apa mengartikan ayat sebelumnya? Mudah dipahami. Allah menciptakan burung pasti pandai tabang. Kalau tidak tabang, bukan burung. Kalau tidak pandai tabang, manusia itu diciptakan Allah untuk mengabdi, untuk sholat. Kalau tidak pandai semayang, berarti bukan manusia. Ya Bu, agak kadis kita awal ya Pak. Sumpah balik awak lagi ya Pak. Kan tujuannya itu menyembah Allah, mengabdi.
Adapun dari bayi itu lemah, kan lemah waktu bayi ya. Sudah itu anak-anak masih lemah, sudah itu remaja agak kuat sekali, dewasa kuat menghargai sampai mati. Itu namanya. Bapak dan ibu boleh mencaliak batuan. Batuan itu taruh ketek banamo rabun lunak bisa digudai. Ya Pak, rabun kemana? Tumbuh kami kata sampai menjadi batuan lakuan bisa menjadi tunggal rumah sampai tahan 1 tahun. Tapi batuan dari rabun lunak panahnya kata menjulang terus akhirnya tunduk kuat. Jadi betul pada ada yang menanya sekali kok pasti sholat menyembah Allah. Kalau ada orang dari kecil lagi dari anak-anak ya sampai dewasa sampai gaib menjulang tidak pernah ruku tidak pernah sembahyang malu kepada batuan. Jadi batuan tujuan baru. Dan baru gak kadis tembak ya. Nah, kini timbul pertanyaan, bapak di rumah tangguh lain mengabdi sholat menyembah Allah, ibu sebagai istri lain menyembah Allah lain sholat. Timbul pertanyaan, anak-anak awak. Wah, timbul pertanyaan Pak. Jadi kalau ada anak awak di rumah nandak semayang, berarti anak awak itu tidak orang. Anak tu kaya gitu. Kan jadi ayat tadi baca juga. Jadi anak awak itu tidak manusia, tidak orang. Kau tak pada istilah. Awak yolah, ibu, istri yolah, anak lah. Kau banyak problem di rumah tangga gini Pak. Anak nandak semuanya. Kalau kini ada banyak masalah. Jadi bahasa yo. Jadi anak awak itu siapa? Kau tidak orang, tidak semayang. Kau satu penyakit di rumah tangga, ada ubeknya. Jadi ubek, ya Pak. Tentu penyakit, tentu dia ubek. Wah punya rumah tangga semua. Kalau aku anak wak nanda semuanya. Kita lihat di surah Toha ayat 132. Toha 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati, suruhlah keluarga engkau. Jadi jadi itu anak kalau di rumah tangga ya, bis sholati, sholat suruh anak itu semayang. Ba'a caranya wastabir alaiha, sabar caranya buatnya Pak, iwana sabar. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepada engkau. Nahnu narzuquka, kami yang memberi engkau rezeki. Wal akibatu littaqwa, akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Surah Toha ayat 132. Suruhlah anak batu sholat. Aduh orang Pak disuruh anak sembahyang lain kami suruh ya Allah sebulan lah 2 bulan lah 3 bulan tidak jona buah dari biar lalu suruh kami. Jadi Bapak itu balian yang saya milih lah 3 bulan dan aku disuruh hendaknya sembahyang. Ada siku kesalah luas ketik Pak. Lah 3 bulan sampai bulan disuruh semayang indah semayang wastabir sabar ba'a sabanyo ibarat bapak maasah pisau. Kalau bapak maasah pisau pagi dia sah, sanju dia sah, malam dia sah, biswa dia sah, seminggu 10 hari, sebulan, 2 bulan asal kami, yakinlah bapak pisau akan tajam.
Sabar masa itu. Tajam kisah itu perkara itu majar. Kemudian dalam ayat wastabir alaiha, sabar caranya, sabar. Tidak ada muah dia. Lah sampai setahun. Ada cara yang kedua nih, bawa aja ke surau. Bapak ini 30 orang surau sana nak bawa lagi dia 60 di sini Pak. Apa dari bukan? 30 bawa anak surau sana, apalagi kau berdua bawa. Betul ibu bawa anak ke surau, lagi panuh bawa. Itu cara kedua, dah dia muncul jo praktek mau ke surau. Sistem jauh wastabir alaiha la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki, nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kepada engkau. Jadi Rasulullah dia rasa kita ujikan bapak minta rezeki. Kan sembahyang wahdu antara dua sujud, warzuqni, Allah beri aku rezeki. Jadi kata Allah, kalau Allah berjanji, nahnu narzuquka, kami beri engkau rezeki. Aku di rumah tu, bapak kau sembahyang, warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Nahnu narzuquka, kami beri engkau rezeki kata Allah. Ibu betul. Warzuqni, beri aku rezeki. Nahnu narzuq, kami beri engkau rezeki kata Allah. Rupanya anak tak meminta, cuma anak sembahyang. Bapak meminta rezeki, aku rezeki. Ibu minta rezeki, aku rezeki. Anak tak meminta, tentu kurang rezeki rumah. Aturan dapat 5 juta itu jadi sebuah balik. Kau kira-kira bayar matematik ni mana? Lalu kita anak-anak sembahyang. Bahaya Pak. Nah, kita uji Pak. Kau masalah anak kau balik di rumah tangga ini Pak ya. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'is sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu artikan hadis kedua ya. Muru auladakum bis shalah, suruhlah anak kamu itu sholat. Wa hum abna'u sab'is sinin, bila mereka berumur 7 tahun. Apa hadis Pak? Jadi kalau anak waktu 7 tahun umurnya bapak ibu subuhnya semayang. Semayanglah anak, semayanglah sholatlah anak, sholatlah. Wadribuhum 'alaiha, lacui kakinya. Maka jadi ayat Pak. Kalau hadis, kalau dalam hadis itu kare itu Pak, wadribu itu darabu itu pukul. Awak dialihkan seperti lacui kakinya. Kalaulah baunya 10 tahun, dari 3 tahun masuk semayang wa indahnya nama lah 10 tahun indahnya nama wadribuhum, lacui kakinya. Ya Pak, 10 tahun lacui kaki. Kini 20 tahun atau 25 tahun indahnya semayang ada pengantur. Sana 10 tahun lacui kakinya. Kini lah 25 tahun dah semayang. Wah, itu yang ditentu pun boleh. Apa ayat tadi ya? Hadis tadi. Wadribuhum, pukul mereka. Bingung balik itu jawab lah. Tanggung jawab Bapak. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki pemimpin di rumah tangga Bapak itu. Tanggung jawab 100%. Ko anak awak seruman itu Pak ya. Lah 25 tahun, sedangkan 10 tahun menjadi setelah cuy lah 25 tahun, lah 30 tahun dah yo semayang. Bala. Diuji suatu kali Pak ya.
anak bapak itu main-main di laman. Nampak ni main-main di laman? Apa di rumah? Kecepak main bawa anak. Bulan, katakanlah sebulan nama. Bulan. Anyam saja yang dia cuah nama. Dia tinggalan dia nama. Tapi tak dia cuahnya pak main bawa. Bapak ulang kari-kari. Bulan. Indah dia cuah nampak dia pak main-main. Sampai 6 kali pak imbau. Sampai 6 kali pak. Kali ke-7 nanya dia ke rumah. Ke 6 kali pak imbau tadi wow. Kali ke-7 nanya dia ke rumah. Kecepat tiba di rumah. Menggigit je. Kamu kali uang. Kan dia juga lah. Lah 6 kali dia ni bawa dah nanya ke rumah main dia di lapan. Menggigit ke depan anak dia. Kali 7 kali pak main bau. Sedangkan Allah main bau 5 balik kali. Wah, itu mari itu pak. Dah 7 kali ada kali 5 balik kali Allah main bau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali dah beri. Diulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 lagi menjadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali menjadi 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali menjadi 8. Hayya 'alas shalah 2 kali menjadi 10. Hayya 'alal falah 2 kali menjadi 2 balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali menjadi 4 balik. La ilaha illallah terakhir 5 balik kali wadi bau. Coba bayangkan. Awasan 6 kali main bau nak menggigit ni juga. Nampak dia awak anak main-main di laman. Allah menampak awak main-main di dunia. Dalam parak, di kantua, di sawah, di ladang, di kadai, mengalir nampak oleh Allah. Semuanya menjadi anak laman tadi. Tadi bau darah 5 balik kali Allah main bau. Wah, 5 balik kali ni bau. Apa ada mana? Iko yo baik aja, tak jawab seorang baik. 5 balik kali ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak dan ibu, ko diuji ya supaya jalih bapak ya. Baca itu kan cerita masa sholat ini, bapak anak dan tidak sholat, bawa dan sholat, bawa dan tujuan tadi. Sholat itu adalah menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu mangkonya Pak. Ranggai awak. Saya suat zaman dulu Pak. Zaman kini tak ada orang bertanya zaman dulu. Saya suat kalau buaya ketek-ketek SD ingat nenek-nenek wah dulu bertanya. Wah sumayang iuang ionya. Nanang sumayangkan. Dia tentu dah jawab. Kini ada orang bertanya dulu. Ada bertanya gini. Wah kau sumayang dia. Iyo ni anan disumayangkan. Ada orang bertanya gini. Aku dapat dibuat pertanyaan begini Pak. Wah semayang, wahai buyur, wahai ananda, iyo, apa yang disemayangkan? Jawab, sholat atau semayang menyembah Allah. Aku jawab. Jadi dalil sholat itu menyembah Allah. Tentu jawab. Tentu dia bersoal semayang itu menyembah Allah. Kalau tidak tentu, semua wajah robot. Robot pandai berjalan, dia pandai mandi barang. Tapi robot tidak tentu aku barang mandi dia. Kemana berjalan tidak tentu itu. Ada orang semayang itu loh. Mana semayang tidak tentu, semua wajah robot. Aku balik aja baik. Ambil penyakit itu. Aku dijadikan ayat tadi. Salat menyembah Allah. Jadi jawab.
Jadi tidak seluruh nak dibuat ni lah tentu dia supaya tu menyembah. Itu mempunyai ayat diulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Aku menyembah. Menyembah Allah sebenarnya. Pendek kan baca apa? Iyyaka na'budu. Tak boleh panjang. Itu salah Pak baca. Iyyaka na'budu. Tak boleh panjang-panjang. Macam-macam pernah orang tu. Jadi itu pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Aku solat tadi. Menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta tolong. Pertolongan Allah. Segalanya Allah menolong apa? Tapi tidak langsung. Apa itu? Melalui hubungan sesama manusia. Kena dikatakan hablum minan nas. Jadi pertolongan Allah itu tidak langsung kawan, melalui hubungan dengan manusia. Sudah menjawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Jadi kalau sembahyang menyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta tolong. Ada pertolongan dari orang, pertolongan dari Allah, tapi melalui hubungan orang manusia. Sudah itu dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lain. Tentu dia apa jalan lurus itu. Kalau bapak tagak kini di surau, berjalan lurus ke meninjau. Tidak berkilo-kilo. Lurus pak berjalan ke meninjau. Masuk parak lah betul. Masuk sawah. Akhirnya masuk ngarai, masuk jurang gitu. Kalau lurus tidak ada kilo. Awak minta jalan lurus, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan lurus. Apa kini jalan lurus itu? Jalan lurus itu meninjau masuk ngarai. Harus apa? Harus ngerti. Itu makanya harus berilmu. Jalan yang lurus itu, dan menjawab ayat berikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang diberi nikmat atas mereka. Indah juga leh, apa itu jalan yang diberi nikmat? Setelah belajar agama, aku perlu belajar Pak, berilmu. Rupanya jalan yang diberi nikmat, jalan lurus itu adalah jalan yang ditambuat nabi-nabi dan rasul-rasul. Itulah jalan yang lurus, jalan yang ditempuh nabi-nabi dan apa itu? Membawa umat ke jalan agama Islam. Apalah jalan lurus Pak? Membawa umat. Jadi Bapak tadi dan 22 orang pun datang kemari mengajak kawan-kawan, berarti telah menempuh jalan lurus. Yang jalan yang ditempuh oleh Nabi dan Rasul itu negara Jepang dan lebih Pak. Dan lebih kemana jauh masuk ngarai Pak. Jadi Bapak dan hadir alhamdulillah lah mengajak kawan-kawan supaya tersuruh sholat berjamaah menempuh jalan yang lurus yang ditempuh oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Akhirnya ulama sembahyang ini Jumat tauhid tentu dah, dan sembahyang itu punya menyembah Allah. Iku punya makna. Siratal ladzina an'am, jalan yang ditempuh oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, jalan membawa umat ke jalan agama Islam. Ghairil maghdubi alaihim, kan ada sambungan tuh.
bukan jalan orang yang dimarahi. Tidak deh, oh itu jalan yang dimarahi. Rupanya setelah belajar Bapak dan Ibu, bukan jalan orang Yahudi. Nah, itulah artinya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Itu artinya, Pak. Ini dalih dalam sembahyang itu, dalih sholat waktu mengabdi, menyembah. Yang ditempuh jalan lurus itu jalan yang ditempuh nabi-nabi dan rasul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Wah, gak karis deh, Pak. Itu minta terus supaya 7 balik kali dalam sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Kini banyak orang menempuh jalan Yahudi. Apa beda? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Tapi kenyataan jalan orang Yahudi nan ditampulannya. Contoh, kau balik kanan tadi lihat bang, di rumah tamu apa ke cucu? Kalau anak apa cucu apa, ulang tahunnya balik kuenya balik ini semua, panjang umurnya dia punya itu jalan Yahudi. Jadi Pak Guru, ya kali ini, tidak boleh Islam melawan itu. Keren Pak. Karena itu awak bilang ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Apa kau ikut tampuan dari pagi aja cucu anak itu. Coba di kue, panjang umurnya. Aku kerja itu Yahudi itu. Aduh Islam aja itu. Ya karena istilah, boleh buat lah. Kalau penting pahamlah menagamu itu jalan yang lurus itu. Waladhdallin, dan jalan orang yang sesat, tidak akan ditampuh jalan yang sesat itu loh. Tahun baru 1 Januari rami-rami ke jam gadang anak cucu itu jalan orang sesat. Mengatap banyak kalau bukan salah. Wah itu dia baca terus. Wah ya agak bahaya kan jenis ini. Iya banyak dosa Pak. Nih anak dan seruman tilu pertama, cucu dan seruman tilu yang baliknya yang bilion ini, bahkan banyak contoh-contoh tidak jalan orang Yahudi dan Nasrani atau jalan orang sesat tidak punya ditampukan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalan orang Nasrani. Wah, lagi bahaya Bapak. Ada lebih bahaya. Mangkakan karangan bunga ke tempat barang. Selamat bahagia. Mangkakan karangan bunga itu jalan Yahudi dan jalan orang sase. Tidak ada jalan Islam itu. Kita gak juga. Nah ada Islam itu, mana ditiru-tiru, atau mengkuaya itu dibaca itu terus. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang Yahudi. Tidak ditampuh, jadi kerajaan itu. Allah terlanjur salamuku, aku boleh buat minta ampun kepada Allah. Ya Allah, lah banyak dosaku ya Allah. Mangkakan karangan bunga, turut berduka cita kalau nyu mati. Kalau dia mati apa? Islam cuma 3 perkara. Datang menyambut, dapat pahala 1 kira. 1 mensolatkan jenazah, tambah 1 kira lagi. 1 mengantarkan ke kubur, tambah 1 kira lagi. Sahabat bertanya waktu itu, ya Rasul, bara ukuran 1 kira? Rasul menjawab, 1 kirat sama dengan bukit Uhud yang ada di Madinah. Apalagi ada bukit Uhud 7 kilometer ke situ, sampai kilo kemari. Itu garang bukit Uhud.
Sekali sudah menyangkut, tapi pahalu satu bukti. Apa terjadi apa besar? Terjadi itu menyangkut juga. Tersiah bahasa agama menyangkut bahasa apa? Hanya tersiah bahasa agamanya. Tapi paham. Kalau bapak nanya Honda pak, lalu jenazah di keranda dibawa ke kubur, bapak wajib berhenti. Dia berjalan sudah di Honda. Atuna jadi sekarang. Ndak mantan karang bumono turut berduka cita dan itu. Jadi kejitu. Jadi jalinan tadi apa tadi? Wa'mur ahlaka bisolati, suruh anak wa salat, muru auladakum, hadisnya dibacakan. Gini awak supaya jalih dikerajukan pak ya. Awak salat menyembah Allah. Jadi tentu dia pak. Tidak seruman aja robot nih. Kalau tidak tentu dia ke seruman aja robot nih. Robot pandai berjalan, pandai mamia barang, tapi tidak tentu kemana berjalan. Apa barang dia biarnya. Supaya berbeda waktu robot tentu di mana. Jadi sholat itu menyembah mengabdi kepada Allah. Ada 20 orang pak. Masih panjang ya. Ada orang sholat mencari pitih. Samu dia orang manggaleh. Orang manggaleh dek balabu mangkunyo manggaleh kelurugi nak buat manggaleh. Orang semayang ada mana seruan itu? Aduh guru tanya, uang semayang? Iya pak. Lain dia berpitih tidak. Cuma nggak semayang dengan dia berpitih dong. Bisa kau semayang kau tidak mencari pitih. Iya lah 3 tahun dia tunggu-tunggu semayang anda dia berpitih tidaknya kayu. Berarti dia semayang. Kenapa kau bahaya kalau tidak berilmu pak? Memang ilmu itu penting, sangat penting. Jadi sholat itu menyembah Allah, tidak mencari pitih dong. Kalau mencari pitih, pilih ke sawah, ke para, ke ladang, manggalih, ke kantua, ke usaha. Tapi yang sholat menyembah Allah, mengabdi. Kadang-kadang kalau tidak tentu tidak dapat pitih berhenti ini semua yang ada orang semua itu kalau kadang waktu kalau tidak berilmu berhenti. Di sampulnya semua yang itu mencari pitih. Kan ada orang sudah bantu. Aku lebih berbahaya. Sudah itu kok dapet Pak ya. Ada puluh orang semayang ingin dipuji, disanjung, turian. Ada pergi ke surau ini supaya dipuji orang. Turian, tidak lihat. Awak mengukur diri awak semua. Dan dia akan terima sampai di mana iman awak. Nan lebih raja ikhlas. Artinya dituju dalam agama. Beribadah tadi jaleh ikhlas. Lain tentu dipakna sabanan ikhlas pak. Jadi kita mulaikan seketik pak ya, dan ikhlas pak. Bapak tagak di laman, bukan tagak. Lalu anak ketik baunya 5 tahun atau sampai tahun. Tidak tentu dia walau ada anak siapa, tapi umurnya berkisar sampai atau 5 tahun. Kecilnya papa nyia agak piti pak. Tidak tentu dia orang anak siapa. Jadi dia ada piti nak ketik atau kepelah baju. Mau kasih pak balari ke lapau. Abara sana matiyo cari balari ke lapau tu lah. Sana matiyo. Kadang-kadang 2000 tidak gitu. Mau kasih pak balari ke lapau baju. Puas sana mati. Itulah ikhlas. Dan sebenarnya ikhlas itu bukan lapik. Kadang tentu dah anak siar tu. Kamu balik gunung nanti. Dan lagi hampir 3 balik gunung nanti lah kadang. Ada bukan ada pengana tu.
lapik, ikhlas, puas. Ciptakan sembahyang itu bersolat. Allahu Akbar. Jadi kalau dibaca-baca itu kadang kalau selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung puing, lapik, ikutan ikhlas. Wah, ikhlas beribadah. Ya kalau mengaji Bapak, ya memang harus begitu Pak. Biarlah kareh tapi jari mantap, tatuan kali sasaran dan kali kerajaan itu. Ada contoh ciri Pak. Tadi anak dilawan Pak ya Pak di rumah. Kalau itu main bauli membalik kali 2 kali menggigil wadah tibur. Allah main bauli membalik kali. Kini Bapak dilawan sedang menyapu sarung. Bapak di laman sedang menyapu sarung. Babunyi apa di rumah? Apa bunyi ini Pak? Hah? Garutang puntang, Assalamualaikum. Garutang puntang di rumah, kadang-kadang tertarung di jagam gitu. Apa ibu ni Bapak? Yang punya telepon tas ya. Kadang-kadang sekali 2 kali nanti. Apa? Kau nak apa di laman tadi? Apa anak Allah main boleh kali tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh nene, ini barik sekali dia barik. Dia puji ya Allah, Allah banyak mana dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kalau perkara ampuni dosa aku Pak, sadangkan dulu pernah si Fatimah yang anak Nabi bertanya, wahai ayah, kan ayahmu Nabi Muhammad. Jadi kalau dapat malam qadar itu ya ayah, dan padu kali minta kepada Allah. Nomor 1 minta dulu, ya Allah ampuni dosaku itu. Bayangkan di nomor 1 itu ampuni dosa apa? Awak berdosa tahu siang malam pagi sadosa para dosa. Dosa pikiran dan salah, dosa matu dan mencari entah kemana. Dosa telingu tak apa yang didamakan, dosa muncuang tak apa yang dipanggungkan. Oh, dosa tiup dan dia apa? Ada pokoknya, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Awak pun kan mati sebenarnya Pak. Kayak duit Pak tapi sampai selama mati Pak. Kau untuk menyadari apa ya, menyadari. Buya kalau malam mengecek anak ke orang rumah, cukup cari kawan-kawan. Nan samu sekolah dulu, nan samu pai ke surau, samu barale, samu makan, samu mau tauta, kini nyolat mati. Buya itu kawan akrab. Saya samu dia samu makan, samu lalu di surau, samu pergi mengaji. Lah syarat itu orang mati. Itu awak mati dulu juga. Lah syarat itu orang awak itu mati dulu kalau anda kabarau awak lagi antas seminggu lagi, antas sebulan lagi, antas setahun dah tahu Allah dan tahu tapi nan awak pasti mati, pasti mati. Kalaulah mati dilaksanakan fardu kifayah, dimandikan mai waktu itu ayah baca aja kapua baru orang di rumah mencari kapan lah sudah kapan dicari mai dibungkus elo-elo dikocong di kabel limo. Lalu diantarkan pai ke surau. Tiba di surau disolatkan sampai takbir. Lah sudah disolatkan. Badan menuju ke pusarung. Iyo ke pandang pakubaran. Lah tiba di pandang pakubaran. Dimasukkan kalian lahat tanah sakapa di pakalam. Mahereng madok ke arah kiblat.
di badai papan nan sahlai. Sadarlah wahai diri, insaflah wahai diri, barasu banta lah batuka dengan tanah, kasua berganti dengan tanah, nan salimui iyo kain kapal, salimui iyo kain kapal, tingkah bertingkah ayun tajam, badarung-darung tanah penimbunan, tadung kuburan ala salasai. Urang siap membaca doa, mengaminkan orang dan banyak. Sanak saudara handai tolan kari kira baik orang kampung, baduyun-duyun menuju pulang, tinggallah badan dalam pusaro. Datang malaikat dan bertanya, apa ketinggalan badan diri? Datang malaikat bertanya, apa ketinggalan badan diri? Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, haratu tiga diurang. Amal ibadah mati. Aratu tinggal di orang barat pun banyak, aratu atau sekete atau banyak tetap tinggal di orang. Kepada bantu ke bapak baca-baca bapak. Anak barabah pulang mandi, inggo di dahan kayu potong. Amal ibadah dibawa mati, aratu ditinggalkan indah manolong. Harap ditinggalkan dan menolong, dibawa mati amal ibadah. Bila arato bisa menolong, nanlah sudah disedekahkan, nanlah sudah diinfakkan, sudah dizakatkan, sudah menolong orang yang susah. Lah keluar, dicatat oleh malaikat. Itu nan kau buat. Tapi kalau bapak-bapak tidak arti anak barabah pulang mandi, inggok di dahan kayu potong. Amal ibadah dibawa mati, aratu ditinggalkan indah manusia.